Ada kalanya kita sadar, ada banyak hal yang ingin dilakukan. Buku yang belum dibaca, tugas yang tertunda, mimpi yang belum digenggam. Tapi tubuh dan pikiran seperti berat untuk bergerak. Seolah ada kabut tebal yang menahan langkah, padahal waktu terus berjalan. Yang menyebalkan, rasa malas itu bukan karena tidak peduli. Justru karena terlalu banyak yang ingin dikejar, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya yang terjadi bukan gerakan, tapi penundaan. Bukan rencana, tapi rasa bersalah yang terus menumpuk. Kemalasan sering disalahpahami. Banyak orang bilang, tinggal niat aja, tinggal disiplin aja. Padahal kalau semudah itu mungkin semua orang sudah berubah. Kita butuh cara yang lebih manusiawi, lebih masuk akal, dan lebih bisa diterima oleh tubuh dan hati yang sedang lelah. Pertama, ubah fokus dari hasil ke proses. Kemalasan sering muncul saat kita hanya fokus pada hasil akhir. Targetnya besar, ambisinya tinggi, tapi langkah pertamanya terasa terlalu berat. Padahal kunci untuk bergerak bukan pada seberapa besar tujuanmu, tapi pada seberapa kecil kamu bisa memulainya hari ini. Cobalah ubah orientasi. Bukan aku harus menulis satu bab, tapi aku cukup buka laptop dan ketik satu kalimat. Bukan aku harus olahraga 1 jam, tapi aku cukup pakai sepatu dan jalan 5 menit. Begitu kamu mulai bergerak, otak akan mengikuti, dan kemalasan akan perlahan kehilangan cengkeramannya. Kedua, gunakan prinsip 2 menit. Salah satu teknik paling sederhana tapi ampuh adalah prinsip 2 menit. Kalau ada tugas yang bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga, tanpa menunda, tanpa berpikir 2 kali. Dari hal kecil seperti merapikan meja, membalas pesan penting, atau membuka bahan bacaan yang sudah lama ditunda. Semua itu memberi momentum, dan momentum adalah musuh alami dari kemalasan. Ketiga, kenali pola malasmu sendiri. Setiap orang punya pola malas yang berbeda. Ada yang malas saat sedang cemas, ada yang malas karena terlalu perfeksionis, ada juga yang malas karena tidak tahu harus mulai dari mana. Kemalasan bukan musuh, tapi sinyal. Ia memberitahu ada sesuatu yang belum dibereskan. Mungkin kamu kelelahan, mungkin kamu takut, atau mungkin kamu kehilangan arah. Maka sebelum memaksa diri untuk produktif, berbicaralah pada diri sendiri dengan jujur. Kenapa kamu tidak ingin bergerak dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan saat ini? Keempat, bangun kebiasaan, bukan motivasi. Motivasi itu datang dan pergi. Kadang menggebu, kadang menghilang. Kalau kamu terus mengandalkan motivasi, maka kamu akan sering berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kamu membangun sistem, kemalasan bisa dilawan dengan ritme. Buatlah rutinitas kecil yang terjadwal. Buat lingkungan yang mendukung kebiasaan baru. Motivasi bisa mengawali, tapi yang membuatmu bertahan adalah kebiasaan. Kebiasaan kecil yang diulang setiap hari, meski dalam keadaan malas sekalipun. Kelima, langkah kecil. Lebih baik daripada diam. Banyak orang tidak sadar bahwa rasa malasnya datang dari tuntutan menjadi sempurna. Takut kalau hasilnya tidak cukup bagus, takut jika nanti salah langkah. Akhirnya lebih memilih tidak memulai sama sekali. Padahal kamu tidak harus sempurna untuk bisa bergerak. Kamu hanya perlu cukup berani untuk melangkah dalam keadaan belum siap. Tidak ada yang langsung hebat sejak awal, dan tidak ada proses yang benar-benar bersih dari keraguan. Dan yang terakhir, kemalasan tidak butuh hukuman, tapi pemahaman. Kita sering menghukum diri sendiri karena merasa malas, padahal tubuh hanya sedang meminta istirahat, atau hati sedang kehilangan arah. Daripada menyalahkan diri sendiri, belajarlah mendengarkan. Berikan ruang untuk bernapas, tapi jangan berhenti terlalu lama. Berikan waktu untuk pulih, tapi jangan lepaskan arah. Karena pada akhirnya, kemalasan bukan lawan dari produktivitas, tapi sinyal bahwa kamu butuh pendekatan yang lebih manusiawi. Dan itu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan rasa hormat pada dirimu sendiri.